selanjutnya, Abang lanjutkan langsung ke bagian rekomendasi. Apa yang hal-hal yang Abang rekomendasikan? Mohon maaf, sekali lagi Abang disclaimer, Abang bukan maksud menggurui ataupun ingin memerintah teman-teman untuk mengikuti apa yang Abang ingin sampaikan ini. Tetapi teman-teman boleh ambil ini sebagai catatan saja, sebagai persiapan ataupun hal-hal yang mungkin bisa teman-teman jadikan pedoman di waktu yang lain. Teman-teman tetap utamakan konsep ataupun prinsip yang teman-teman siapkan, bagaimanapun konsepnya. Dan abang rasa teman-teman juga sudah sangat mempersiapkan untuk sosialisasi ini, sebagaimana bagusnya teman-teman mempersiapkan untuk kultur kemarin. Yang pertama, gunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami oleh khalayak ramai. Apa maksudnya? Untuk sosialisasi ini, usahakan untuk menggunakan kata-kata yang sudah dipahami secara umum oleh seluruhnya. Eh, Kita hindari dulu untuk sementara ini menggunakan kata-kata yang memang itu nantinya hanya akan dikenal khusus oleh pengurus kami ataupun jarang didengar sebelumnya. Apa contoh-contohnya? Abang izin buatkan list beberapa eh, program yang menurut Abang bisa disederhanakan untuk penyampaiannya ataupun kata-katanya. Yang pertama ILC bisa diganti dengan kata camping atau kaderisasi tahap satu tingkat satu sama insulin. Nah, seperti namanya nih, insulin ini kan bagian dari hormon yang mengatur untuk gula darah, mengontrol hal-hal yang manis. Maka ini kenapa menjadi kader tahap 2? Karena seorang pemimpin itu jika dibiarkan dia terpedaya ataupun terlena dengan hal yang manis ataupun hal yang bersifat santai, takutnya dia tidak siap dengan masa ketika dia mendapat sesuatu yang pahit. Jadi, abang nggak tahu kenapa ini namanya insulin, tapi gitulah analogi dari abang bahwa insulin ini implementasi jalur pemimpin dipersiapkan untuk agar calon pemimpin, khususnya pemimpin organisasi lah namanya di FKUS ini, siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Atau bahasa paling singkatnya kader tahap 2. Lalu ada KYIS, kajian dakwah, kajian Islam, wawasan Islam, disingkat aja ataupun disederhanakan menjadi kajian dakwah. Kajian rutin ini insya Allah Abang sangat menghargai ataupun apresiasi semangat dari KKI, Kaila sama Afra untuk mempersiapkan KKI tahun ini. Insya Allah kalau Abang ada waktu nanti ataupun lusa Abang kasih sebuah buku untuk gambaran bagaimana untuk mempersiapkan kajian rutin ini. Mungkin bisa dijadikan referensi. Insya Allah. Lalu ada mabit ikhwan khususnya. eh ini bisa disederhanakan menjadi nginap bareng. Yang mana di sini nanti eh, teman-teman bisa curhat sama kating ataupun ya kalau dari pengalaman abang yang udah ikut beberapa kali, ini lebih banyak nyantainya daripada binaannya. Karena memang di sini adalah bonding khusus laki-laki ataupun mahasiswa laki-laki khususnya dari huru-hara dunia perkuliahan. Jadi disinilah mungkin bebas bebas saja konsepnya mau mabar kah ataupun sebagainya. Mau nonton, pokoknya selama itu bisa membawa binaan ataupun merekatkan persaudaraan, dipersilahkan saja. Lalu ada Akhwat Plus. Abang kurang tahu untuk tahun ini apakah namanya masih sama ataupun berbeda. Ini bisa disederhanakan menjadi perempuan yang bersitra positif, yaitu perempuan-perempuan yang pejuang dan juga memiliki semangat dedikasi yang tinggi, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Lalu basofil, basofil abang rasa semuanya jika sudah pernah mengikuti sebelumnya pasti udah gak asing lagi dengan istilah ini. Dan juga istilah ini juga menjadi istilah dalam kedokteran yaitu bagian dari sel darah putih. Tapi kalau mau disederhanakan bisa disederhanakan menjadi bahas STL atau simulasi ujian. Lalu ada pulse, tentoran OSCE, eh, pelatihan dan simulasi OSCE maka disederhanakan menjadi tentoran OSCE.
yang mana OSC atau OSKI itu kan semester 2 kalau abang nggak salah mereka udah mulai SL. Tetapi abang kurang tahu apakah mereka udah mulai OSKI semester ini atau belum. Tapi tetap saja normalnya OSKI ini dibuat untuk pengurus kami semester 3, yang mana itu pertama kalinya mereka menghadapi OSKI atau OSC. Lalu ada KKF Akbar, Putri Akbar. Ini merupakan puncak kajian kedokteran dan juga pertemuan, baik itu untuk secara umum laki-laki dan perempuan di KKF Akbar ataupun khusus untuk pertemuan bagi para eh, perempuan, yaitu di Keputusan Akbar. Lalu ada Al-Kafi Time, bisa disederhanakan menjadi ngaji sambil curhat. Karena setelah kita Al-Kafi Time, itu sebenarnya nggak harus tuntas satu malam itu 110 ayat ataupun satu surah, satu surat. Tetapi cukup beberapa semampunya saja, boleh diperbanyak di bagian curhatnya, yaitu yang biasa disebut dengan khobar. Dan sinus, tahsin mahasiswa muslim ataupun mempelajari ilmu tajwid Al-Quran yang dasar. Untuk tahun ini, jika teman-teman mungkin merasa kesulitan untuk menjadi pemateri, insya Allah untuk teman-teman, kalau teman-teman mau, abang bersedia untuk meluangkan waktu untuk menjadi pemateri. Mungkin abang akan coba bawakan dengan gaya anak kedokteran juga, yaitu sesuaikan dengan kesibukan dan eh, pemahaman kita masing-masing. Insya Allah Bang bersedia jika teman-teman kesulitan untuk mencari pemateri. Bisa disederhanakan menjadi you upgrade ngajimu. Kita hindari penggunaan kata tajwid atau tahsin, yang mana mungkin bagi sebagian orang ini bisa menyebabkan rasa kurang tertarik untuk ikut ataupun menjadi merasa berat dengan istilah kata itu. Jadi lebih baik kita pakai upgrade ngajimu, yang mana upgrade itu kan meningkatkan. Gimana pun kondisi bacaannya saat ini, tetapi dengan kata upgrade ini, itu pasti ujungnya untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, lalu yang kedua, perhatikan durasi waktu. Sosialisasi menjadi tidak efektif jika terlalu panjang dan banyak pengulangan yang sama. Nah, ini penting. Pokoknya untuk selama sosialisasi, teman-teman tentukan saja mau berapa menit dan juga perhatikan diksi ataupun pilihan kata yang teman-teman pakai. Jangan sampai ada pengulangan hal-hal yang sama. Yang ketiga, teman-teman paparkanlah dulu dan dahulukan apa yang dibutuhkan atau sedang dikhawatirkan oleh audiens. Dalam hal ini ialah mahasiswa angkatan 2025. Baru nanti teman-teman tutup dengan nilai plus force kami. Apa itu nilai plus force kami? Nanti akan abang jelaskan di slide selanjutnya. Apa hal-hal yang dibutuhkan atau dikhawatirkan dari beberapa pengalaman abang yang juga alhamdulillah sekarang sebagai sekumbem, abang dapat info ketika menanyakan untuk wawancara ataupun kehadiran wawancara. Itu beberapa yang diperlukan ataupun dikhawatirkan oleh angkatan 2025 adalah ini. Bagaimana dengan kesibukan mereka nantinya? Apakah waktu kuliah, waktu belajar mereka akan ikut terganggu? Bagaimana dengan ujiannya, praknya, dan sebagainya. Lalu yang paling eh, diperhatikan oleh mahasiswa sekarang, ini ada pengaruhnya nggak bagi pendidikan saya, bagi ilmu kedokteran saya, bagi akademik saya? Ada nggak pengaruhnya? Dan juga ini yang tak kalah penting, yang jarang sekali ada wadahnya di tempat lain. Dan inilah yang menjadi nilai lebih dari FOS kami. Terkait kesibukan, teman-teman bisa sampaikan bahwa di FOS kami kita tidak menerapkan standar yang terlalu tinggi. Standar kita ialah untuk mensiarkan ataupun menyebarkan kebaikan dan dakwah. Teman-teman cukup bilang kurang lebih seperti itu bahwa standar kita tidak berlebihan, jadi kesibukan harusnya bisa diminimalisir. Lalu waktu kuliah, insya Allah kita usahakan untuk waktu kuliah ataupun waktu belajar, apalagi mendekati ujian, usahakan kita jangan ada buat kegiatan
di FOS kami. Kecuali itu jika yang penting untuk ujian, misalnya basofil, itu nggak apa-apa. Tapi seperti rapat, eh, apakah itu pelantikan, raker, syuro, kegiatan kepanitiaan, sebaiknya hindari dibuat pada waktu hari-hari kuliah ataupun mendekati ujian dan upra. Lalu untuk ujian saya, nah ini jawabannya kurang lebih tadi sama di basofil. Jadi kalau calon calon anggota ini khawatir, gimana yang ujian saya? Ini kan saya udah ikut kepanitiaan di organisasi ini, masa saya korbankan ujian saya? Nah, disinilah hadirnya hadirnya basofil. Jadi saran abang untuk basofil ini bisa teman-teman pilih mungkin nanti beberapa blok yang memang terbilang susah ataupun eh, jarang soalnya itu STL, yaitu mungkin banyak soal baru. Jadi dengan adanya basofil itu membahas soal, setidaknya pengurus itu dapat gambaran gimana soal yang sering keluar. Lalu untuk penting nggak bagi pendidikan saya? Nah, ini pasti banyak pertanyaan yang tersirat bagi orang-orang yang mau daftar ke FOS kami. Jadi untuk pendidikan dalam hal ini kedokteran, di FOS kami justru banyak. Mulai dari basofil itu bahas soal ujian, PULS itu persiapan OSKI, mentoring. Nah, mentoring inilah yang nanti juga akan menjawab pertanyaan terakhir, tempat curhat. Kadang orang-orang banyak memendam masalahnya sendiri sampai dia itu menjadi gak mau lagi dekat dengan kawannya karena masalahnya ini udah terlalu numpuk di punggungnya. Jadi karena gak ada tempat curhat, mungkin karena dia anak kos mungkin, jadinya semuanya itu dipendam sendiri. Jadi secara tidak langsung mentoring penting bagi anak FK. Ataupun abang bilang secara langsung sangat penting karena memang adanya jadwal perkuliahan. Itu udah dua. Pertama tentang udah tiga, basofil, oski, mentoring. Lalu ada kajian rutin. Kajian rutin ini juga bisa memicu daya pikir kritis untuk eh, peduli dan peka dengan isu-isu kedokteran terbaru dan apa kaitannya dengan nilai Islam. Mungkin jika ingin dikaitkan. Namun jika hanya membahas kedokteran saja tidak dipermasalahkan. Lalu ada kajian dakwah. Nah, kajian dakwah ini ibarat ada hubungannya dengan mentoring tadi. Jika mentoring sifatnya lebih umum, kajian dakwah ini sifatnya menambah lagi energi ataupun eh, semangat untuk beribadah ataupun beramal kebaikan lainnya. Karena di sini akan mendapatkan nasihat-nasihat ataupun wawasan tambahan dari para ustadz. Oke, lalu apalagi keputrian. Keputrian ini khusus untuk bagi para perempuan mahasiswi FK yang mana eh, mereka perlu untuk adanya komunitas khusus yang mana laki-laki tadi ada mabit ikhwan, sedangkan secara khusus perempuan malah ada kelompok langsung yaitu keputrian. Nah, di keputrian inilah tempat berkumpulnya ataupun berbaginya, yang mana kegiatannya itu banyak sesuai dengan kreativitas dan ide-ide yang sangat banyak dari perempuan itu sendiri. Lalu apalagi? Danus. Danus keuangan. Keuangan itu penting bagi kedokteran, bagi mahasiswa kedokteran karena eh, dengan banyaknya pengeluaran mungkin setiap bulannya ataupun banyaknya hal-hal yang mau dibeli, apakah itu buku, textbook ataupun dari penuntun praktikum ataupun modul dan sebagainya. Jadi dengan Danus ini bisa melatih keuangan bagi mahasiswa kedokteran. Oke, karena pertanyaan keempat terakhir udah dijawab, maka abang langsung di bagian akhir biar terlalu lama. Oke, nilai plus pos kami ialah komunitas kekeluargaan yang berlapis nilai Islam yang insya Allah mudah dijalankan. Nah, pos kami bukan hanya sebagai organisasi dakwah, tetapi komunitas kekeluargaan. Jadi di sini teman-teman jangan merasa berat karena ini adalah organisasi Islam, organisasi dakwah Islam. Tetapi ingat saja bahwa ini adalah bagian dari komunitas kekeluargaan. Semuanya eh, kita anggap dan bisa langsung kita ajak jadi teman dekat, eh, ajak jadi teman dekat
dan setelah itu bisa saja menjadi bagian dari keluarga persaudaraan dalam Islam. Nah, yang menjadi pelapisnya ataupun pelindungnya, covernya ialah nilai Islam yang insya Allah mudah dijalankan. Apa maksudnya? Sebagai sesama keluarga, tentunya kita harus saling mengingatkan. Bisa saja pas kita ada lagi kumpul nih, lagi bahas-bahas tutorial mungkin ataupun bahas untuk ujian, tiba-tiba datang waktu sholat. Nah, keluarga seorang keluarga biasanya akan ataupun teman lah istilah lebih dekatnya, sebaiknya itu mengingatkan untuk sholat terlebih dahulu ataupun untuk menghormati jika azan lagi berkumandang, walaupun itu sebenarnya lebih ke tradisi ataupun budaya saja. Kurang lebih begitulah contohnya. Ataupun ketika teman-teman ada dapat menjumpai temannya lagi stres ataupun lagi depresi, sebuah komunitas kekeluargaan itu orang-orangnya itu eh, baik secara sadar ataupun tidak sadar, baik secara diperintahkan atau tidak, itu semestinya harus membantu membangkitkan semangat teman-teman yang seperti ini, yang lagi depresi ataupun lagi banyak masalah ini. Bisa mungkin saling memberikan motivasi, mengingatkan akan kebaikan yang pernah didapatnya ataupun prestasi dan sebagainya. Begitulah arti dari komunitas kekeluargaan. Yang abang rasa insya Allah beberapa hal yang abang sebutkan tadi insya Allah mudah dijalankan. Oke, terakhir namun gak kalah penting, tahun ini ialah tahun ke-10 FOS kami. Mari kita sama-sama bersyukur menjadi bagian di dalam organisasi ini. Apapun kendala, hambatan, suka duka nantinya, marilah kita tetap mulai dengan bismillah agar semua itu mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar suka duka mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Tetapi setahu Abang, jika teman-teman menjalankan ini dengan bismillah dan semua yang teman-teman dapatkan itu ialah hal yang teman-teman sukai, maka insya Allah itu akan menjadi pahala. Namun, ketika ada masanya nanti, jika teman-teman buka dengan bismillah, lalu ada hal-hal yang membuat teman-teman berduka ataupun sedih, insya Allah sedihnya teman-teman itu ataupun rasa sakit yang teman-teman rasakan, dengan teman-teman buka dengan bismillah, insya Allah, insya Allah itu akan menjadi penghapus kesalahan teman-teman di masa lalu atau bisa saja di masa datang. Wallahu a'lam. Lalu, angka 10 dalam kalender Islam bermakna Syawal, bulan yang datang setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa di bulan ke-9, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang mana akan mengarahkan kita ke perubahan yang lebih baik. Jika teman-teman ingat lagi, puasa Ramadan gak hanya merubah kita menjadi lebih baik dalam hal spiritual pun agama, tetapi juga pada tubuh kita. Jika teman-teman ingat lagi di blog MBS tentang gluconeogenesis, lipolisis dan lain-lainnya, istilah-istilah tersebut, itu semuanya terjadi besar-besaran di ketika kita puasa. Dan itulah kenapa mungkin kita merasa badan kita merasa lebih ringan, lebih fresh ketika puasa Ramadan ini berakhir dan masuk di bulan Syawal. Artinya apa? Bahwa puasa Ramadan itu tidak hanya membawa perubahan bagi fisik, tapi juga bagi mental kita dan juga sesuai namanya Syawal anti peningkatan, itu bisa saja membawa kita menjadi peningkatan menjadi yang lebih baik lagi. Oke, demikian mungkin yang terakhir doa Abang untuk kita semua dan khusus untuk teman-teman yang hari ini menjalankan sosialisasi. Semoga sukses. Allah bersama kalian, teman-teman semua dan juga bersama kita, keluarga FOS kami. Oke, jazakumullah khairan. Abang tutup. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.